Selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam. Kembali kita ngobrol bola dari sisi kita sebagai supporter tentunya. Namun tidak lupa selalu saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Indonesia menelan kekalahan kedua kalinya melawan Libya, kali ini dengan skor 2-1. Namun kali ini Indonesia bermain lebih baik menurut saya, menurut pandangan saya. Saya lebih terhibur dengan pertandingan ini daripada pertandingan sebelumnya. Bahkan di awal pertandingan saya sempat merasa optimis Indonesia bisa mencetak lebih dari 2 gol. Namun ya nasib berkata lain, akhirnya Indonesia menelan kekalahan dengan skor 2-1. Oke, dari babak pertama kita ngomongin babak pertama dulu. Di awal babak pertama saya merasa terhibur, saya merasa optimis pakai banget. Dari awal sampai menit ke 20-an kalau nggak salah ya. Indonesia bermain dengan intensitas tinggi, bermain dengan kecepatan tinggi, menyulitkan Libya. Akhirnya di awal-awal babak pertama, menit ke-6 kalau nggak salah, Indonesia bisa mencetak gol. Namun sayang sekali selang beberapa menit, mungkin 1 atau 2 menit ya, lupa saya, akhirnya Libya bisa membalas. Namun ketika dengan skor 1 sama, Indonesia tetap bermain dengan intensitas tinggi, dengan kecepatan tinggi, umpan-umpannya bagus, tusukannya bagus. Nah, sayang sekali pemain belakang kita melakukan blunder dengan back pass, namun back passnya tanggung dan bisa diserobot pemain Libya sehingga skor berubah menjadi 2-1. Nah, mulai skor 2-1 Indonesia bermain lebih hati-hati, mungkin karena kesalahan, tidak ingin mengulangi kesalahan lagi, jadi Indonesia bermain lebih berhati-hati lagi. Karena bermain lebih berhati-hati, akhirnya intensitas pertandingan pun menjadi menurun. Gak tahu ini karena capek atau memang karena strategi atau memang karena mereka lebih berhati-hati. Jadi permainan seperti menit ke 0 sampai ke 20-an lah, kalau menit ke 20-an ya kalau nggak salah, itu sudah berbeda dengan menit ke 20 sampai ke 45. Indonesia lebih berhati-hati, lebih pelan. Meskipun begitu Indonesia tetap bisa memegang bola, tetap bisa umpan-umpan, tetap bisa menguasai bola. Tapi menguasai bola pun sepertinya juga nggak berpengaruh besar karena Libya juga bermain sangat disiplin, pertahanannya sangat bagus, pressingnya tinggi. Libya berani ngepres di daerah pertahanan kita, pressing tinggi sehingga pemain kita merasa kesulitan. Menurut saya baguslah di babak pertama Indonesia tetap menguasai bola meskipun intensitasnya sudah mulai menurun. Kemudian di babak kedua, nah ini di babak kedua seperti pertandingan yang lalu, pertandingan yang pertama saya lebih menikmati lagi tadi pertandingan di babak kedua, karena walaupun intensitas atau serangannya, kecepatannya tidak seperti di awal babak pertama, tapi penguasaan bola kita jauh lebih bagus, jauh lebih unggul, passing kita bagus. Walaupun masih banyak kesalahan kontrol kita masih kurang maksimal, banyak umpan-umpan yang seharusnya bisa dimaksimalkan, banyak umpan-umpan bagus tapi karena kontrol kita kurang maksimal jadi bola bisa lepas. Banyak sekali momen-momen seperti itu. Ini mungkin bisa jadi catatan bagi timnas kita agar kedepannya bisa memperbaiki kontrol bola. Kalau masalah passing tadi di babak kedua sudah terlihat bagus sekali. Banyak peluang yang didapatkan, apalagi di menit-menit akhir. Sayang sekali Justin Hubner gagal mencetak gol padahal sudah di depan gawang, tinggal berhadapan dengan kiper. Namun ya semua bisa terjadi, nggak masalah. Yang penting prosesnya udah bagus, umpan-umpannya bagus. Dalam pertandingan ini menurut hemat saya, menurut catatan saya adalah masih di lini pertahanan. Tadi pertahanan kita sudah bagus, sudah jauh lebih baik dari kemarin, namun ada beberapa kesalahan atau ada blunder yang untungnya nggak jadi gol.
yang seharusnya bisa dihindari. Apalagi besok di Piala Asia kita akan melawan Jepang. Mungkin kalau blunder sekecil apapun, kesalahan seperti apapun di lini belakang akan dihukum. Untungnya tadi tidak jadi gol. Tapi ya ini jadi catatan penting, jadi catatan khusus. Jangan sampai di lini belakang terjadi kesalahan-kesalahan seperti tadi. Memang secara keseluruhan kesalahan di lini belakang jauh lebih sedikit daripada di pertandingan yang pertama. Kemudian dalam kontrol ya paling itu aja sih. Kalau umpan-umpannya sudah bagus, penguasaan bolanya sudah bagus, tapi banyak kesalahan kontrol atau tidak bisa mengontrol dengan baik sehingga bola lepas. Harusnya kalau tadi kontrolnya lebih bagus, ya kita bisa lebih membahayakan. Nah ini mungkin catatan bagi timnas agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Masalah kontrol. Overall saya menikmati pertandingan tadi, terlepas dari skornya, terlepas dari hasilnya, saya senang lihat pertandingan tadi. Kita bisa lebih baik dari pertandingan yang pertama. Dari timnas kita beralih ke Libya. Libya dengan peringkat 120 bermain sangat rapi, sangat bagus, sangat disiplin. Kita sangat kesulitan di babak awal, pressingnya tinggi sehingga pemain belakang kita kesulitan lepas dari pressing. Dan salah satu cara untuk keluar dari pressing kan harus umpan-umpan pendek. Kalau umpan lambung nanti nggak maksimal lagi. Kalau umpan lambung atau buang ke depan nanti jadinya nggak maksimal lagi, sehingga pemain kita berusaha keluar dari tekanan atau dari pressing menggunakan umpan-umpan pendek, tapi kontrolnya juga kita belum maksimal seperti yang sudah saya katakan tadi. Sangat menyulitkan di babak pertama, terutama masalah pressingnya. Untuk babak kedua, Libya nggak begitu pressing ketat, pressingnya sudah mulai mengendur, nggak seperti di babak pertama, namun catatannya kedisiplinannya bagus. Mereka jarang membuat kesalahan-kesalahan di belakang. Posisinya bagus, penempatannya bagus, dan mereka sangat disiplin sehingga sulit sekali timnas menembus pertahanan mereka. Jadi ya kalau melawan tim seperti itu, kesempatan sekecil apapun harus bisa dimanfaatkan. Tapi tadi kita kurang bisa memanfaatkan. Nggak masalah, yang penting permainan kita sudah lebih baik dari yang kemarin. Itu baru Libya yang peringkat 120. Kita nggak tahu, kita bisa akan melawan Jepang yang peringkatnya jauh lebih tinggi ya. Kita doakan saja, kita support terus, semoga Indonesia bisa bermain lebih baik lagi. Lepas dari hasilnya, lepas dari skornya, semoga kita di Piala Asia bisa bermain ya minimal bisa memberi perlawanan lah ke Jepang, Irak atau Vietnam. Oke, sekian dulu video pendek dari saya. Intinya kali ini saya bisa lebih menikmati pertandingan timnas daripada pertandingan kemarin. Saya lebih happy, lebih enjoy karena timnas menunjukkan perkembangan yang lebih positif. Semoga ini bisa ditingkatkan lagi di ajang Piala Asia nanti. Maju terus sepak bola Indonesia, kompak terus supporter Indonesia. Mari kita majukan sepak bola Indonesia sesuai dengan kapasitas kita.